Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI, dan Dr. Ramil, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Afif Muazzan dengan NIM 208-113-34154, mahasiswa dari Prodi Administrasi Perkantoran, kelas B, Kampus Gunung Kidul. Puji syukur atas nikmat rahmat yang Tuhan limpahkan, sehingga saya pada kesempatan kali ini, selama beberapa menit ke depan, izin untuk menyampaikan hasil analisis saya kepada rekan-rekan semua mengenai analisis kepemimpinan berdasarkan konsep yang dimana pemimpin yang saya analisis adalah Jenderal Hugeng Iman Santoso. Kemudian di akhir presentasi ini, nantinya saya harap semuanya dapat memahami isi dari apa yang telah saya sampaikan ke depannya, ataupun dapat mengambil sisi positif dari apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai. Pada kesempatan kali ini, terdapat 6 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu antara lain yang pertama, teori kepemimpinan, kemudian yang kedua, konflik dan negosiasi, kemudian yang ketiga, kekuatan politik, dan keempat, kepemimpinan utama dan hati, kemudian yang kelima, pengikut, dan yang terakhir, keenam, pengambilan keputusan. Sebelum masuk pada poin pembahasannya, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai profil dari Jenderal Hugeng Iman Santoso. Dr. Andes Hugeng Iman Santoso lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1921, kemudian wafat pada tanggal 14 Juli tahun 2004. Beliau adalah seorang tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Kapolri kelima. Hugeng dikenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan publik. Hugeng hidup di era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia, pernah memuji kejujuran Hugeng. Beliau mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini. Salah satunya yaitu pertama, polisi tidur, kemudian yang kedua, patung polisi, dan yang ketiga adalah Jenderal Hugeng Iman Santoso tersebut. Hugeng adalah salah satu orang terpendek untuk memimpin Badan Kepolisian Nasional Indonesia, yaitu pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1971. Hugeng ingin menjadi polisi karena dipengaruhi oleh teman ayahnya yang merupakan Kapolsek di kampung halamannya. Beliau melakukan pembenahan pada beberapa bidang terkait struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Alhasil, struktur baru tampak lebih dinamis dan komunikatif. Selama masa jabatannya, terjadi perubahan nama Kapolri dan markasnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, gelar Panglima Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pangga pada saat itu diubah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri sampai dengan sekarang. Dengan demikian, nama Mabes Polri ikut juga diubah menjadi Mabes Polri sampai sekarang. Dikutip dari beberapa sumber, beragam kisah menarik muncul dari perjalanan hidup Jenderal Hugeng. Semenjak kecil, pria kelahiran Pekalongan tersebut dikenal sebagai pria yang beruntung. Sebab dia dapat menempuh pendidikan formal bentukan Belanda sebelum kemerdekaan. Tercatat, ia pernah bersekolah di HIS, lalu Mulau dan AMS Westers Klasik. Setelah merampungkan pendidikan menengah, ia pun melanjutkan ke Red Hook School, Batavia dengan jurusan ilmu hukum. Sementara pada masa kependudukan Jepang, Jenderal Hugeng mendapat latihan kemiliteran dan berhasil melanjutkan karir sebagai polisi. Bahkan lantaran karakternya yang tegas, jujur, dan berintegritas, dan dari sinilah ia kemudian diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pada slide keempat ini terdapat teori kepemimpinan.
Nilai-nilai kepemimpinan beliau sangat relevan terhadap kehidupan yang ditanamkan dalam kepemimpinannya. Yang sangat penting dan berguna adalah tentang kejujuran, kesetiaan pada kebenaran. Kemudian berikutnya, menjunjung tinggi nilai profesionalitas dan kecintaan pada profesi yang dijalankan Pak Hugeng menjadi pelajaran yang tidak ternilai. Rangkaian catatan hidup Pak Hugeng memang sangat berkesan dan bernilai. Pilihan sikapnya dalam meniti karir di institusi Polri bisa menjadi materi penting penanaman leadership dan integritas. Oleh karena itu, Pak Hugeng adalah sosok role model bagi institusi Polri dalam membangun dan menginternalisasikan sistem nilai ideal pada program pendidikan, pengelolaan, dan sumber daya manusia. Dalam hal ini kita bisa memetik pelajaran hidup terpenting dalam meniti karir, yaitu bahwa dengan kejujuran dan integritas tinggi, kita tetap bisa meniti karir dengan baik dan sampai pada level tertinggi juga. Sebagaimana contoh Pak Hugeng yang dapat mencapai level tertingginya sebagai Kapolri. Pada slide kelima ini terdapat konflik dan negosiasi. Perbuatan Hugeng membuat kroni-kroni keluarga Cendana mulai kesal. Apalagi beberapa insiden melibatkan orang-orang dekat Soeharto. Puncak dari perseteruan itu, Soeharto mencopot Hugeng sebagai Kapolri pada tanggal 2 Oktober tahun 1971. Alasan kenapa Hugeng diganti? Salah satu dugaannya adalah kasus penyelundupan mobil oleh Robby Cahyadi, di mana kasus ini sangat fenomenal pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Sehingga ada dugaan kroni Cendana terlibat dalam kasus ini. Pada saat itu, Hugeng juga menghadap Soeharto. Dia bertanya, mengapa dia dicopot? Kemudian bintang Soeharto mengatakan tidak ada tempat lagi untuk Hugeng. Lantas Hugeng menjawab dengan tegas, itu dia, saya akan keluar saja, katanya. Memang sangat sulit mencari petinggi Polri yang jujur seperti Jenderal Hugeng. Polisi yang jujur seringkali tidak mendapat tempat di posisi komando ataupun posisi strategis. Adapun yang jujur seperti Pak Hugeng tidak lebih hanya terjebak di tumpukan arsip dan tidak akan terkenal. Perlawanan Pak Hugeng mencoba menetapkan hukum, sangat banyak tantangan di depan beliau, salah satunya walaupun harus merelakan jabatannya. Di negeri ini, polisi jujur dihukum, sementara banyak polisi koruptor dan polisi yang menyalahgunakan kewenangannya yang tidak diusut. Sungguh sangat ironis. Pada slide ke-6 ini terdapat kekuatan politik. Kehidupan Hugeng bertolak belakang dengan gagasan dinasti politik. Orang seperti Hugeng tentu saja tidak disenangi oleh penguasa korup. Pendiriannya yang tegas terhadap penyelewengan jabatan dan kekuasaan membuatnya tersingkir dari gelanggang. Konon, Soeharto tidak berkenan dengan Hugeng gara-gara sikap tegasnya itu. Hugeng memang sangat meninggalkan jejak-jejak keteladanan. Ia meninggalkan sebuah bangsa yang masih bergelut dalam masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun prinsip akan kesederhanaan dan hidup lurus selalu Hugeng pegang sepanjang hayatnya. Hugeng pernah berpendapat sebagaimana pemerintah yang bersih harus dimulai dari atas, layaknya seperti kita mandi membersihkan diri yang selalu dimulai dari kepala. Pada slide ke-7 ini terdapat kepemimpinan utama dan hati. Model dari sosok Hugeng Iman Santoso, dia adalah seorang polisi yang bersahaja, yang patut diteladani karena pemikirannya, sikapnya, gaya kepemimpinannya, keberaniannya, cintanya, dan kebanggaannya dalam pekerjaannya sebagai seorang polisi. Tidak mudah menjadi polisi di negara yang sedang menghadapi krisis. Sulit juga untuk menjadi polisi yang ideal dalam ketidaknormalan. Idealisme Hugeng sebagai polisi ia tunjukkan kedekatannya dengan masyarakat. Bahkan ketika terjadi konflik antara taruna akademi kepolisian dan mahasiswa ITB, Hugeng sendiri turun tangan untuk menyelesaikannya. Sosok seperti Pak Hugeng memang sangat perlu dibutuhkan sebagai sosok pemimpin kepolisian. Tidak mustahil Pak Hugeng Iman Santoso memang masih relevan untuk dikembangkan di era digital ini dalam membangun kepolisian yang profesional, modern, dan handal. Hugeng Iman Santoso dapat dikatakan sebagai polisi luar biasa yang memiliki keistimewaan yang dapat menjadi inspirasi dalam membangun kepolisian sipil dalam masyarakat yang demokratis. Pada slide ke-8 ini terdapat poin pengikut.
Saat Polri mengalami krisis yang kompleks, setidaknya semangat Hugeng bisa menjadi energi dan kesegaran baru di tengah kekeringan dan kehausan akan ikon-ikon yang patut dibanggakan dan diunggulkan. Dia bisa menunjukkan apa yang telah dilakukan Hugeng Iman Santosa sebagai seorang polisi. Dia berani memberi contoh dalam memberikan kebenaran sebagai seorang polisi. Dia bahkan berani dicopot dari posisinya oleh Pak Harto ketika dia tidak setuju dan tidak mau berkompromi dengan pelanggaran yang dia yakini sebagai kejahatan, sehingga bisa dikatakan di masa saat itu juga tidak sedikit yang mengidolakan atau mengagumi beliau, sehingga mereka yang mengagumi dan mengidolakan beliau juga mengikuti jejak-jejak beliau yang memiliki integritas yang tinggi. Kemudian pada slide ke-9 yang terakhir ini terdapat poin pengambilan keputusan. Hugeng memang teguh pada prinsip dan dia setia pada prinsipnya, meskipun dia sendiri harus rela disingkirkan bahkan dilarang. Dia masih bisa menikmati dan bangga dengan apa yang dia miliki dan dia secara konsisten berpegang teguh sesuai mengambil jalan hidupnya. Hugeng terus melegenda, menjadi inspirasi dan ikon anti korupsi. Kejujuran dan kesederhanaan adalah pilar kebenaran, dan dari situlah nyali keberanian akan berkobar. Pak Hugeng adalah salah satu orang baik dan dia juga merupakan orang penting yang memiliki integritas yang dapat dia tunjukkan dalam pikiran, perilaku, dan tindakannya. Integritas adalah karakter seseorang yang mampu menyatukan pikiran, perkataan, dan tindakan. Artinya, ikhlas jujur tidak ada yang disembunyikan, juga tidak menutupi kebusukan, penipuan, ataupun hal-hal yang kontraproduktif. Salah satu keberanian untuk meninggalkan arus utama adalah kejujuran, bukan kebohongan. Kekuatan untuk bertahan meski dalam kondisi sulit karena habitus dan praksisnya adalah kesederhanaan. Apa yang dilakukan Pak Hugeng, meski dalam tekanan, dicopot dari jabatan, terpikat oleh kesenangan duniawi, ada kesempatan untuk memperkaya diri, namun semuanya tidak dilakukan. Beliau memilih untuk tetap dengan gaya hidupnya. Kesederhanaan juga menjadi kekuatan untuk tetap berpegang pada prinsipnya, meski kehilangan posisinya dan kesempatan lainnya. Kebahagiaan adalah buah dari sesuatu, bukan sesuatu. Tentu saja proses sesuatu. Disinilah tingkat kebahagiaan yang tidak bisa dibeli karena tidak dalam standar materi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan kepada rekan-rekan semua dan Bapak dosen sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.